rekonstruksi pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo hari ini sudah selesai, di mana rekonstruksi sudah mulai sejak pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian rekonstruksi ini digelar di dua tempat, yakni di rumah pribadi milik Irjen Pol Verdi Sambo yang berada di Saguling, kemudian kembali digelar di rumah dinas milik Irjen Pol Verdi Sambo yang berada di Duren 3. Dan untuk pada rekonstruksi pada hari ini beberapa adegan diperagakan, yakni untuk kejadian di Magelang ini diperagakan di rumah pribadi milik Irjen Pol Verdi Sambo yang berada di Saguling. Dan untuk kejadian di Magelang ini memperagakan sebanyak 16 adegan. Kemudian untuk adegan yang terjadi di rumah pribadi milik Irjen Pol Verdi Sambo ini diperagakan sebanyak 35 adegan. Lalu dilanjutkan dengan pemeragaan rekonstruksi di Duren 3 yang yaitu sebanyak 27 adegan. Dan dapat dijelaskan memang Duren 3 atau rumah dinas dari Irjen Pol Verdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara di mana tewasnya Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Dan dapat dijelaskan adegan di Duren 3 yang merupakan detik-detik saat penembakan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat ini diawali dengan setibanya Irjen Pol Verdi Sambo di rumah dinas Duren 3 ini. Sebelum memasuki rumah dinas di Duren 3 ini, Irjen Pol Verdi Sambo saat turun dari mobil sempat mengenakan sarung tangan terlebih dahulu. Lalu setelah mengenakan sarung tangan, Irjen Pol Verdi Sambo memasuki rumah dinas yang ada di Duren 3. Namun saat akan memasuki rumah, tepatnya di garasi rumah dinas, pistol dari Irjen Pol Verdi Sambo ini sempat terjatuh, dan pistol tersebut dilihat secara langsung oleh saksi yang berada di lokasi, yakni merupakan tetangga dari Irjen Pol Verdi Sambo di rumah dinas Duren 3 ini. Dan kemudian sebelum kejadian penembakan, Bribka RR yang merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sempat menemui Brigadir J di halaman yang berada di halaman rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3. Sebelum akhirnya Brigadir J dipanggil masuk ke dalam dan akhirnya dieksekusi. Pada adegan ke-63 menurut tayangan virtual ini terdapat Baradae yang menembak Yosua. Lalu sempat dilihat Brigadir J ini sempat memohon kepada Baradae untuk tidak ditembak sebelum akhirnya ditembak oleh Baradae. Lalu kemudian skenario tembak-menembak yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo itu memang benar dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan dapat dilihat dari rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Dan adegan tembak-menembak yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini disaksikan oleh seluruh tersangka, yakni ada Bribka RR, kemudian ada Putri Chandrawati, dan kemudian juga ada Kuat Ma'ruf. Kemudian di adegan ke-71 setelah Brigadir J tewas pada kejadian tersebut, Putri Chandrawati terlihat meninggalkan rumah dinas Duren 3 yang ditemani oleh Bribka RR. Nah, Bribka RR ini mengantar Putri Chandrawati untuk kembali ke rumah pribadi yang berada di Saguling sebelum nantinya Bribka RR ini kembali lagi ke Duren 3 atau rumah dinas dari Irjen Pol Verdi Sambo. Saat kembali menggunakan sepeda motor, Bribka RR menemui Kuat Ma'ruf yang merupakan sang supir dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Kuat Ma'ruf sempat memberikan sebilah pisau atau dua buah pisau yang tidak diketahui apa kegunaannya. Karena berdasarkan informasi dari Dirtipidum Mabes Polri Andirian menjelaskan bahwa pisau itu sebenarnya merupakan digunakan di kejadian di Magelang. Namun ketika ditanya apa fungsi dari pisau tersebut, Andi enggan menjelaskan apa fungsi dari pisau yang diberikan Kuat Ma'ruf kepada Bribka RR. Dan dapat diinformasikan bahwa dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, para tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi sebanyak 5 orang ini hadir semua.
Namun, untuk rekonstruksi di Duren 3 ini, peran dari Baradae ini menggunakan peran pengganti agar Brigadir E ini tidak bertemu dengan mantan atasannya yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.